Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita sama-sama mengagungkan Allah kita. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus, Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas kebesaran-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Yesus itu terus menjadi komitmen mengakui Engkau bahwa Engkau Allah yang besar dalam hidup ini. Terima kasih. Kami akan memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Mari Engkau yang akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sebab Kau luar biasa yang selalu memberkatiku, yang selalu menyertaiku, menolongku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, Ciaranamo. Kau baik Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
yang terus mempertemukan kami sampai saat ini melalui pelayanan LOB Ministry dalam ibadah online. Sungguh satu anugerah yang besar kembali kami dipertemukan. Ini merupakan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Saatnya bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pemirsa dimanapun kita berada, ini merupakan satu anugerah yang besar. Kembali kita boleh dipertemukan melalui pelayanan ibadah online yang diselenggarakan oleh LOB Ministry. Saat ini atau sore ini kita boleh berada di penghujung bulan Agustus, di mana khususnya kita bangsa Indonesia, kita baru-baru merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-77 tahun. Ini merupakan satu hal yang luar biasa karena kita boleh mendapat anugerah di mana hari beberapa waktu yang lalu kita boleh merayakan hari ulang tahun bangsa kita. Satu sukacita yang luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun masih terasa di mana bangsa kita boleh merayakan ulang tahun kebangsaan kita, ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, dengan tandanya masih ada bendera ungu-ungu, masih ada bendera merah putih yang dipasang hampir di setiap sudut rumah, kemudian pernak-pernik ulang tahun bangsa kita. Ini satu sukacita yang luar biasa, dan tanpa kita sadari kita boleh berada di penghujung bulan Agustus. Tetapi adakah kita menyadari bahwa kita juga sebagai orang percaya, waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita memerdekakan dari setiap kutuk, dosa, dan segala sesuatu yang merugikan kehidupan kita. Nah, mari bersama-sama Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36 berkata begini. Jadi apabila Allah itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, masih banyak manusia yang belum merdeka rohaninya. Ada yang karena memang belum dimerdekakan, tetapi ada juga yang sudah dimerdekakan, tapi tidak mau meninggalkan kebiasaan lama atau sebelum merdeka. Nah, ini perlu kita menyadari. Mungkin hari-hari ini kita sudah dimerdekakan oleh kuasa firman Tuhan, atau mungkin hari ini kita belum dimerdekakan oleh kuasa firman Tuhan. Cepat-cepatlah, karena firman Tuhan berkata Dia menjamin kemerdekaan kita. Nah, Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa bagi orang yang sudah dimerdekakan lewat pengakuan iman percaya kepada Tuhan, lewat baptisan, lewat pengakuan dosa, maka kita akan benar-benar dimerdekakan. Galatia pasal 5 ayat 1 berkata gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Nah, waktu kita sudah dimerdekakan sungguh-sungguh dengan firman Tuhan melalui pengakuan iman percaya kepada Tuhan, melalui baptisan, melalui pengakuan dosa kita, maka mari jangan lagi kita mau diperhamba oleh dosa. Karena dosa itu memang nikmat, tetapi ujungnya membawa maut. Siapa yang mau memerdekakan kita? 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 berkata ini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Wow, sungguh-sungguh mari hari-hari ini biarlah kita selalu mengundang roh Allah hadir dalam hidup kita. Waktu kita sungguh-sungguh mengundang roh Allah, maka firman Tuhan berkata, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan. Dimerdekakan dari apa? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Dimerdekakan dari dosa dan maut. Roma pasal 6 ayat 18 berkata begini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi waktu kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Nah, oleh karena itu sungguh-sungguhlah hidup dalam kebenaran. Roma pasal 8 ayat 2 berkata begini,
begini, Roh Allah yang memberi hidup, yang telah memerdekakan kamu dan dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wow, betapa sungguh Allah sudah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi mari hiduplah dalam kemerdekaan roh. Hiduplah dalam kemerdekaan firman, supaya kita dimerdekakan. Nah, dengan cara apa Tuhan memerdekakan kita? Yohanes pasal 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu kebenaran Allah sudah ada. Mari kita belajar. Kita belajar, kita belajar. Sebab waktu kita mengetahui kebenaran, firman Tuhan berkata, kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Jadi betapa dahsyatnya kuasa kebenaran itu. Betapa dahsyatnya kuasa firman itu. Makanya Roma pasal 1 ayat 16-17 berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, jangan ragu dengan Injil. Sebab dia kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, setelah merdeka, apa yang harus kita lakukan? Kalau hari-hari ini kita sementara mengisi kemerdekaan dengan cara membangkitkan kembali adat istiadat, nasionalisme, kita saling memperhatikan satu dengan yang lain dalam rangka membina Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun ada oknum tertentu yang tidak menghargai akan hal itu, terjadi pertikaian, terjadi perpecahan, itu tidak kita inginkan karena kita sudah dimerdekakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, dengar, firman sudah memerdekakan hidup saudara dan saya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, jangan mau diikat lagi dengan kuk perhambaan dosa. Ingatkan dirimu kalau kita sudah dimerdekakan melalui firman. Jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Galatia pasal 5 ayat 1 berkata begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ini firman Tuhan berkata kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa dimanapun kita berada. Tuhan sudah melepaskan kita, sudah membebaskan kita dari perhambaan kuk, dari kuk yang memperhambakan kita. Nah, oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh, Bapak Ibu, sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, saya masih banyak dosa, saya masih hidup dalam dosa, jatuh bangun. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Roma pasal 5 ayat 8 berkata ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak hidup sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita sudah dimerdekakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dosa itu nikmat menurut daging, tetapi membinasakan jiwa dan roh. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan oleh firman, mari, poin yang pertama, jangan mau lagi hidup dengan perhambaan dosa. Karena dosa itu mengikat saudara dan saya. Dan tahukah saudara, waktu kita diikat dengan dosa, tidak ada yang bisa membebaskan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Ya. Oleh karena itu hiduplah sungguh-sungguh, jangan mau lagi diperhamba oleh kutuk dosa. Orang merdeka pasti menjauhi perbuatan dosa. Bapak Ibu, waktu kita sudah dimerdekakan, kita hidup merdeka, kita hidup menang. Dan orang yang merdeka pasti tidak mau hidup dalam perbuatan dosa, atau dengan kata lain menjauhi dosa. Mari hari-hari ini tanam dalam kehidupan kita bahwa kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan. Jangan mau lagi hidup dalam kuk perhambaan dosa.
Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk hidup lebih bebas berbuat dosa. Haleluya. Jangan menyalahgunakan. Saudara, kita hidup karena kasih karunia, kata Efesus pasal 2 ayat 8. Kita ini buatan Allah, diciptakan untuk Kristus Yesus dan untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Jangan ada orang membanggakan diri, kata firman Tuhan. Nah, oleh karena itu hidup sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan, sebab memang benar yang Tuhan mau. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Saudara, kalau sehari ini saudara dan saya diselamatkan, itu karena anugerah Tuhan. Jangan gunakan anugerah itu untuk hidup bebas berbuat dosa, atau jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup bebas berbuat dosa. Hati-hati, Bapak Ibu. Karena cepat atau lambat segala sesuatu akan disingkapkan. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada untuk kita lebih sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ada pujian berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 16 berkata gini, hidup sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terlalu banyak orang yang menipu dirinya sendiri. Kegiatannya dia lakukan sebaik mungkin, menutup bungkus dosa yang sudah mengikat dia. Tetapi firman Tuhan datang pada saudara dan saya sore hari ini. Mari kita jangan hidup dalam kejahatan-kejahatan yang terselubung. Karena satu saat kelak segala sesuatu itu akan disingkapkan. Nah, kemerdekaan dari Tuhan bukan izin untuk berbuat dosa lagi. Ini yang perlu kita ketahui. Kemerdekaan dari Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya, atau diberikan kepada saudara dan saya, untuk kita bisa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berani mengatakan ini, Filipi pasal 1 ayat yang ke-21, karena hidupku, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita tahu mati adalah keuntungan, maka kita akan mati yang hidup untuk Kristus, Bapak Ibu. Tapi ingat, di luar Kristus, mati bukanlah keuntungan. Saudara, yang menjadi momok terbesar dalam dunia ini adalah kematian. Bapak Ibu, kalau kita tidak punya keselamatan, maka di ujung-ujung nafas hidup kita akan merasa tersiksa, takut, gelisah, khawatir. Tapi kalau kita punya keselamatan, kalau kita punya Yesus, saudara, Paulus berani berkata, mati adalah keuntungan. Jadi jangan gunakan kemerdekaanmu itu untuk bebas berbuat dosa. Dan poin yang ketiga, yang tidak kalah penting, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dimerdekakan? Menjadi pelaku firman, menjadi pelaku kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, percayalah dengan firman Tuhan. Sebab kalau Bapak, Ibu, Saudara, kekasih, pemirsa, dimanapun kita berada, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, kita merupakan seteru Allah. Kita merupakan musuhnya Allah. Dan ingat, musuhnya Allah pasti akan dibinasakan. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 25 berkata begini, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi
tetapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Wow. Waktu saudara dan saya melakukan firman, di situ dikatakan kita akan berbahagia oleh perbuatan kita. Waktu kita sementara meneliti firman Tuhan, firman Tuhan berkata kita akan berbahagia. Apa yang kita cari hari-hari ini dalam dunia ini? Uang kan? Harta kan? Kita berusaha melakukan segala sesuatu, mencukupi kebutuhan keluarga, melakukan bekerja dalam rangka supaya kita bahagia. Ternyata rahasia firman Tuhan, waktu kita sementara meneliti firman Tuhan, waktu kita sementara meneliti kebenaran firman Tuhan, di situ dikatakan kita berbahagia oleh perbuatan kita. Ini yang Tuhan mau. Hiduplah seturut dengan firman Tuhan, atau hiduplah seturut dengan kebenaran. Orang merdeka pasti menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar. Wow, ini ada beberapa statement. Kita belum merdeka apabila kita masih membenci, kita masih iri hati dan egois, masih fokus duniawi, masih menyembah berhala, tidak suka kebenaran. Jadi hati-hati kalau 4 poin ini atau 5 poin ini masih membenci, masih iri hati dan egois, masih fokus kepada nafsu duniawi, menyembah berhala, tidak suka kebenaran, berarti kita belum merdeka. Nah, periksa kembali diri kita, apakah benar-benar sudah merdeka atau hanya menipu diri sendiri dan merasa sudah merdeka padahal masih hamba dosa. Biarlah firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita di minggu terakhir bulan Agustus ini. Merdeka. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan jangan mau lagi diikat oleh perhambaan dosa. Karena kami percaya waktu kebenaran itu ada pada kami, kebenaran itu sendiri akan memerdekakan hidup kami. Kemudian Tuhan, biarkan di tengah-tengah kebebasan kami Tuhan, kami tidak mempergunakan untuk semena-mena melakukan pelanggaran atau semena-mena melakukan dosa, tetapi kami semakin berhati-hati mengawasi langkah hidup kami, pemikiran kami, tutur kata kami, tindak tanduk kehidupan kami, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi kami terus fokus kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan sendiri yang sudah memerdekakan hidup kami. Dan terakhir Tuhan, kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan, atau kami mau menjadi pelaku firman, kami mau menjadi pelaku kebenaran. Karena waktu kami menjadi pelaku, kami akan menerima berkat yang luar biasa, karena kebenaran itu yang sekali lagi memerdekakan hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Berdoa bagi pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, biarkan firman-Mu sendiri yang menjadi kekuatan Allah menjangkau Tuhan buat semua pemirsa, apapun yang hari-hari ini mereka perlukan. Mereka yang butuh sembuh dari sakit, dalam nama Yesus mereka disembuhkan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus terlepas, dan kuasa firman Tuhan menguatkan, memulihkan, bahkan memerdekakan umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang butuh mujizat ekonomi, dalam nama Yesus, Allah Jehovah Jireh selalu mencukupkan. Mereka boleh mengandalkan Tuhan, dan di sana mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, dan mujizat Allah masih tetap terjadi. Berkati Tuhan, apapun yang menjadi harapan mereka hari-hari ini, apapun yang menjadi doa mereka hari-hari ini, hadir di sana Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka, sehingga iman mereka bangkit, bahwa mereka tahu hidup mereka sudah dimerdekakan oleh kuasa firman Tuhan. Terima kasih, hidup dalam kemerdekaan, bebas, tidak ada tuduhan, tidak ada intimidasi lagi, tetapi yang ada adalah mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami, sekalipun hari-hari ini sementara mengalami krisis Tuhan. Berdoa kami ekonomi bangsa kami dipulihkan, keamanan bangsa
kedua, kami boleh melihat Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden bersama dengan semua jajarannya. Mau mulai dari Tuhan tingkat tertinggi sampai tingkat terendah di pelosok-pelosok pedesaan. Diberkati Tuhan. Kami boleh melihat Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang hebat. Resolusi mental terjadi di mana-mana. Dan orang-orang benar akan naik bersama-sama memerintah di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji akan nama-Mu. Dan terakhir, kami memberkati LOB Ministry melalui pelayanan ini Tuhan. Terus juga memberkati LOB Ministry Tuhan. Dalam nama Yesus, siapapun hamba Tuhan yang melayani pakai dengan pengurapan Allah. Berkati pemimpinnya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anggota-anggotanya semua. Diberkati Tuhan. Seperti namanya. Oh haleluya. LOB Ministry, Life of Blessing, menjadi sinar, menjadi berkat dimanapun dia berada. Sehingga Tuhan melalui pelayanan ini semakin banyak jiwa dijangkau dan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Terlebih Tuhan, layakkan hamba untuk menurunkan berkat bagi kami semua. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan dari Bapa yang kekal akan selalu menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali yang kedua kali. Berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.